Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Pertama akan membahas tentang pengertian, kemudian karakteristik, kemudian komponen-komponennya, dan faktor yang mempengaruhi serta implikasinya. Adapun pengertiannya, secara pribadi saya memberikan pengertian bahwa kognitif adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pikiran. Bisa berupa mencerna, kemudian menerima informasi, kemudian menyusun dan lain sebagainya, sampai mengambil keputusan. Adapun tahapan dalam kognitif itu, yang pertama ada sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun, kemudian tahap pra-operasional, ada tahap operasional serta tahap operasional formal. Karakteristiknya yang pertama yaitu harus berupa persepsi, yaitu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus. Kemudian yang kedua memori, ada tiga tipe, yaitu pertama memori sensoris yang bersifat pencatatan indrawi, yang kedua memori jangka pendek, yang ketiga yaitu memori jangka panjang. Adapun karakter yang ketiga adalah atensi atau perhatian. Aspek-aspeknya reseptor adjustment, penyesuaian alat indera terhadap objek. Yang kedua postural adjustment, penyesuaian sikap tubuh terhadap objek. Yang ketiga muscle tension, adanya tegang otot karena perhatian terhadap objek. Yang keempat yaitu central nervous adjustment, penyesuaian saraf pusat dalam melakukan perhatian. Sedangkan yang terakhir yaitu increases clearness, semakin jelas objek, perhatian akan semakin menarik perhatian individu. Ini yang harusnya kita ciptakan dalam sebuah pembelajaran. Ada dua hal yang mempengaruhi atensi, yaitu internal dan eksternal. Komponen keterampilan kognitif peserta didik diantaranya yaitu metakognitif, pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi. Yang kedua strategi kognitif, yaitu kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu gaya kognitif, yaitu karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif. Yang keempat pemikiran kritis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif dan produktif. Adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu hereditas, faktor yang terbawa sejak dalam kandungan atau faktor gen. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, ini bisa lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, ini sangat berpengaruh. Adapun implementasinya, ada beberapa strategi yang bisa digunakan bagi kita para pendidik atau guru. Yang pertama yaitu ajak siswa untuk lebih memfokuskan perhatian dan meminimalisir adanya gangguan. Yang berikutnya yaitu bantu mereka untuk membuat isyarat dalam memahami sebuah teori. Yang ketiga gunakan media ataupun teknologi secara efektif. Selanjutnya yaitu menata ruang sedemikian rupa agar kondusif dalam proses pembelajaran. Hindari perilaku yang membingungkan, kemudian bantu menata informasi yang mereka terima, serta latih peserta didik untuk menggunakan strategi mnemonik. Materi yang sulit saya pahami adalah membuat contoh atau mencontohkan tipe-tipe memori, yaitu memori yang sensorik motorik dan memori jangka pendek. Kemudian strategi mnemonik itu yang belum saya pahami. Adapun metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, kebetulan kitab yang saya pegang, biasanya saya menyuruh anak-anak untuk membaca kitab beserta maknanya, kemudian saya minta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar mereka lebih mudah dalam memahami apa yang dimaksud dari teks kitab tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.